pajak ini. Karena apa? Saya sendiri pas masih kuliah ini, Bu Dewi dosen pajaknya, lem pajaknya. Jadi sedikit banyak ya berapa persen pajak, insya Allah lah inget lah gitu. Kalau nggak inget pun kayaknya saya yang salah gitu. Ini saya yang tidak menyerap pelajaran dengan baik, Bu ya. Baik, sebelum mulai kita bakal share screen dulu profil singkatnya dari Ibu Kusuma Dewi. Baik, terlihat ya Bapak Ibu, Ibu Kusuma Dewi, S akun MAK BKP, bersertifikasi kompetensi pajak. Nah, tempat tanggal lahirnya di Bogor tanggal 16 Juni tahun 1993, di mana beliau mengenyam pendidikan formal dan sertifikasi, yaitu Magister Akuntansi Universitas Pancasila pada tahun 2017 sampai 2019, S1 Akuntansi di STI Kesatuan tahun 2012 sampai 2016, serta ada sertifikasi konsultan pajaknya tahun 2017. Dan pengalaman kerjanya sudah sangat luar biasa. Yang pertama adalah sekarang yang masih di Emban tugasnya yaitu Sekretaris Prodi S1 Akuntansi di IBI Kesatuan sejak tahun 2021. Dosen akuntansi dan perpajakan, saya tadi udah singgung sedikit bahwa Bu Dewi ini memang orang yang kompeten di bidangnya, terutama tentang perpajakan, yaitu sebagai dosen pajak sejak tahun 2016. Dan PT Bangkit Buana Asia tahun 2015 sampai 2016, kantor konsultan pajak Daniel Depor tahun 2014 sampai 2015, dan PT Kafah Gemilang dari tahun 2011 sampai 2012. Pengalaman yang sangat panjang untuk seseorang yang masih sangat muda menurut saya. Bu Dewi, udah siap belum nih, Bu Dewi? Siap banget, Mas Musli. Oke, biasanya kalau kita ngajar nih gurunya satu, muridnya ya banyak ya. Sekarang gurunya banyak, saya ya muridnya satu. Ini saya deg-degan sebenarnya. Saya lihat juga, ada guru saya pas SMK gitu. Saya takut salah ngomong ini. Baik, Bu Dewi, kalau sudah siap, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bu Dewi. Silakan, Bu Dewi. Baik, terima kasih Mas Musli atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Nusa Mukiaji Insinyur MM selaku Wakil Rektor 3. Kemudian Bapak Sudrajat SE MAK AKSIE selaku Kaprodi S1 Akuntansi. Dan tadi juga saya coba lihat di peserta ternyata hadir juga Ibu Dr. Ratih Puspitasari SE MBA selaku Dekan Fakultas Bisnis. Kemudian Bapak Febri Ludwig dan Bapak Ade Yusdira serta tim marketing dari IBI Kesatuan, kemudian Bapak Rizal Riyadi selaku Kepala Tech Center IBI Kesatuan, Bapak Ibu dosen IBI Kesatuan serta Bapak Ibu guru SMK wilayah Kota Bogor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat pada webinar kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai perhitungan PPh dan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, sebagai warga negara yang baik, saya yakin kita telah menyadari arti pentingnya pajak untuk kita semua. Bisa dilihat dari pengertian pajak di sini bahwa menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, kita bisa lihat pajak bersifat wajib dan memaksa bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan kepentingan pajak ini digunakan juga untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Misalnya, untuk membangun fasilitas umum, infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Lalu ada juga subsidi pangan, subsidi bahan bakar minyak, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian, setiap tahun kita sebagai orang pribadi ini khususnya
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Kenapa sih kita harus menyampaikan SPT tahunan? Karena di sini ada 3 sistem pemungutan pajak. Salah satunya adalah self-assessment system. Artinya kita menghitung pajak sendiri, membayar pajak sendiri, dan melaporkan pajak sendiri. Jadi semuanya dikerjakan secara sendiri. Maka dari itu kita harus mempelajari mengenai perhitungan pajak terutama untuk orang pribadi diri sendiri. Nah, sebagai pengingat bahwa saat ini bulan Desember dan sebaiknya kita menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan di tahun 2021 yang sebentar lagi beres. Dan pelaporan pajaknya, pelaporan SPT-nya paling lambat di tanggal 31 Maret 2022 untuk orang pribadi. Jadi ada bulan Januari, Februari, dan Maret yang terakhir untuk siap-siap dari sekarang, seperti itu. Kemudian, untuk sarana pembayaran dan pelaporan pajak tentunya kita membutuhkan yang namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, ini kasarnya adalah KTP-nya untuk pajak. Nah, dengan memiliki NPWP artinya kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Kewajiban memiliki NPWP tentunya adalah pada saat kita memiliki penghasilan. Jadi pada saat memiliki penghasilan kita perlu mendaftar NPWP. Mendaftarnya bagaimana? Mendaftarnya bisa ke KTP langsung atau kantor pelayanan pajak, ataupun bisa melalui website pajak.go.id. Sekarang udah serba online, jadinya bisa daftar online NPWP, kemudian NPWP-nya diantar langsung juga ke rumah. Dan itu gratis. Lalu saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah memiliki NPWP, baik NPWP pribadi maupun menginduk ke NPWP suami, di mana wanita yang sudah menikah tidak wajib untuk memiliki NPWP. Namun NPWP-nya juga dapat menginduk pada suami. Sehingga perhitungan dan pelaporan SPT suami dan istri ini bisa digabungkan menjadi satu SPT saja, tapi atas nama suami. Seperti itu. Jadi penghasilannya digabung untuk satu SPT suami. Tapi apabila suami dan istri melakukan pemisahan harta atau perjanjian di awal nikah, pisah harta, ataupun memilih terpisah di sini adalah kewajiban pajaknya dipisah antara suami dan istri dan tidak digabung. Jadi masing-masing punya NPWP sendiri. Dan karena kewajiban pajaknya ini masing-masing, berarti SPT-nya juga masing-masing dan tidak digabung. Seperti itu. Kemudian, nah, adapun yang menjadi subjek pajak, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Nah, di sini kita sebagai orang pribadi, artinya betul sebagai subjek pajak. Selanjutnya, kita akan berkonsentrasi ke orang pribadi aja nih, Bapak Ibu. Oke. Adapun di sini jenis subjek pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri tentunya kita berkewajiban untuk melapor SPT tahunan. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri tidak berkewajiban untuk memiliki NPWP ataupun tidak wajib melaporkan SPT. Nah, seperti apa sih subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Nah, ini penentuannya. Saya kira Bapak dan Ibu di sini termasuk orang pribadi yang subjek pajak dalam negeri. Karena sudah pasti berdiam atau bertempat tinggal di Indonesia, yang tidak bersifat sementara, artinya punya rumah dan bukan persinggahan, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari atau kebiasaannya di Indonesia, termasuk dengan urusan ekonomi, keuangan, atau sosial pribadinya, pokoknya di Indonesia, kemudian tempat menjalankan kebiasaannya pun di Indonesia, dan mempunyai tempat domisili di Indonesia. Dan di sini ada time test-nya, atau dalam 1 tahun, subjek pajak dalam negeri ini minimal harus 183 hari dalam setahun.
Gimana kalau misalkan kurang dari 183 hari dalam setahun di Indonesia, berarti orang tersebut masuk ke subjek pajak luar negeri. Seperti contoh misalnya artis yang berkarir di luar negeri tapi masih WNI. Nah, dia kebanyakan ada di Indonesia atau di luar negeri. Jika kebanyakan berdiamnya di luar negeri, maka menjadi subjek pajak luar negeri, meskipun orang tersebut adalah WNI. Dan time test-nya 183 hari. Kalau kurang dari 183, yaitu masuk subjek pajak luar negeri. Kemudian, adapun kewajiban lapor wajib pajak, yaitu ada orang pribadi, ada badan. Di sini untuk orang pribadi, kita lihat kewajiban lapornya yaitu SPT tahunan. Di sini ada beberapa formulir untuk menyampaikan SPT tahunan. Yang pertama, formulir 1770 SS, atau ini singkatan dari sangat sederhana. Saking sangat sederhananya, ini hanya 1 lembar yang diisi. Kemudian yang kedua, formulir 1770S, dan terakhir formulir 1770. Untuk badan, ini tidak akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, jadi, untuk orang pribadi, SPT tahunannya yang mana di antara 3 tersebut. Jadi, dipilih salah satu berdasarkan klasifikasinya. Dan saya jelaskan berikutnya. Nah, di sini ada formulir 1770 SS. Jadi, SPT tahunan 1770 SS ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari 60 juta. Kemudian digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan bersumber dari satu perusahaan saja. Berarti artinya wajib pajak orang pribadi tersebut hanya bekerja di satu sumber penghasilan saja, hanya bekerja untuk kantor tersebut atau perusahaan tersebut saja. Dan ini adalah contoh dari formulir 1770 SS. Jadi hanya mengisi 1 lembar saja, cukup ringkas. Kemudian untuk formulir 1770S atau yang disingkat sederhana, kalau tadi SS adalah sangat sederhana, sekarang sederhana hanya 3 halaman. Nah, 1770S ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang lebih dari 60 juta. Digunakan apabila wajib pajak mendapat penghasilan yang hanya bekerja lebih dari satu sumber perusahaan. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya lebih dari satu sumber perusahaan, satu sumber penghasilan, maka ini menggunakan SPT 1770S. Di sini kita lihat untuk formulirnya, saya hanya men-screenshot 3 formulir atasnya, ya Bapak Ibu. Untuk formulir 1770 saja. Nah, ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang sumber penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, maksudnya di sini adalah pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, konsultan, kemudian untuk kegiatan usahanya yaitu bisa berdagang, seperti itu. Kemudian digunakan oleh wajib pajak yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, jika ada ya. Kemudian memiliki penghasilan dari dalam negeri, seperti bunga, royalti, dan sebagainya, ataupun dari penghasilan luar negeri. Kalau tadi sudah dijelaskan, sangat sederhana, hanya 1 formulir, kemudian 1770S itu ada 3 formulir. Kemudian untuk 1770 ini adalah ada formulir induk. Jadi formulir induk ini ringkasan, semua ringkasan dari lampiran-lampirannya. Dan ada lampiran 1 halaman 1, yaitu untuk penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas
bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi, untuk Bapak Ibu yang punya usaha dan punya usaha ini menyelenggarakan pembukuan, maksudnya pembukuan laporan keuangan, maka menggunakan lampiran 1 halaman 1. Tapi apabila Bapak Ibu yang memiliki usaha yang hanya menyelenggarakan pencatatan saja, ini akan mengisi lampiran 1 halaman 2. Kemudian di lampiran 1 halaman 2 ini juga menghitung penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Dalam hal ini punya pekerjaan utama, jadi ada pekerjaan utama, lalu ada usaha juga. Kemudian ada menghitung penghasilan dalam negeri lainnya. Seperti itu. Nah, untuk pembukuan dan pencatatan perbedaannya, yaitu kalau untuk pembukuan tentunya harus membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk pencatatan hanya mencatat saja, tidak menggunakan pembukuan. Tapi di sini syaratnya adalah wajib pajak boleh menggunakan pencatatan, harus memberitahukan ke Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, maka wajib pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi, jika untuk tahun 2022 Bapak dan Ibu hanya ingin menyelenggarakan pencatatan, maka pada bulan Januari 2022, lalu Februari 2022, dan Maret 2022, setidaknya paling lambat adalah Maret, maka wajib untuk memberikan surat permohonan untuk menyelenggarakan pencatatan atau dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi hanya pencatatan omsetnya berapa, kemudian nanti omsetnya tersebut dikali dengan presentasi norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi ada beberapa di peraturan tersebut, saya jelaskan di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Nah, di sini akan dijelaskan berapa persen sih yang bisa dilakukan untuk norma pencatatan tersebut. Jadi nggak semua atau tidak semua usaha ini sama berapa persennya, seperti itu. Jadi dilihat dulu apakah domisilinya di ibu kota ataukah bukan di ibu kota atau di kota biasa, seperti itu. Ini norma presentasinya akan berbeda sesuai dengan peraturan yang saya sebutkan tadi. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma penghitungan ini adalah yang pertama, tentunya wajib pajak orang pribadi ini melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian dalam 1 tahun omsetnya ini kurang dari 4,8 miliar. Jadi kalau untuk 1 tahun lebih dari 4,8 miliar, maka diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Seperti itu. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan atau menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, yaitu menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto tersebut. Jadi hanya dilihat saja omsetnya berapa, nanti dikali presentase dari norma tersebut. Jadi cukup ringkas seperti itu. Kemudian lampiran kedua yaitu daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Biasanya untuk kerja di perusahaan, yang bekerja di perusahaan ini akan mendapat formulir 1721A1 untuk karyawan swasta, untuk PNS-nya adalah 1721A2. Nah, di sini di bukti potongnya akan dicatat di lampiran kedua. Kemudian di lampiran ketiga ada pencatatan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Biasanya ini adalah seperti bunga
tabungan atau bunga deposito dari bank. Nah, ini bisa dicatatkan di sini. Kemudian ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, lalu ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi kalau istri atau suaminya bekerja juga, sama-sama bekerja, ini penghasilannya tetap dimasukkan di SPT tersebut. Kemudian lampiran terakhir, lampiran 4, ada harta pada akhir tahun, yang jelas harta tersebut di breakdown atau disebutkan satu persatu, lalu diberikan keterangan. Nah, keterangannya bisa seperti apa? Bisa seperti jalannya ada di mana untuk rumah tinggal, kemudian motor atau mobilnya mencatat keterangannya, platnya, seperti itu. Tapi ada juga jika si harta tersebut adalah dari kredit atau dari hutang, maka dicatat keterangannya adalah hutang pada apa. Nah, karena ini akan nge-link di kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Seperti itu. Lalu, kenapa harta dan kewajiban ini harus dicatat? Formulir 1770 SS pun dicatat di situ, 1770 S pun dicatat, dan 1770 juga dicatat harta dan kewajibannya. Artinya ini pajak akan cek apakah harta yang dimiliki dan kewajiban yang dimiliki ini apakah masuk akal dengan penghasilannya, seperti itu. Jadi bisa jadi kalau hartanya banyak tapi penghasilannya sedikit, ini bisa dicurigai oleh pajak. Tapi bisa juga hartanya banyak, ternyata dapat dari warisan atau dari hadiah, ini ditulis saja di keterangannya, di kolom keterangannya. Kemudian di lampiran 4 juga ada harta dan kewajiban yang tadi, dan yang terakhir juga ada harta yang paling berharga, yaitu adalah anggota keluarga. Nah, di sini juga disebutkan daftar susunan anggota keluarganya. Jadi untuk apa? Untuk melihat tanggungannya berapa banyak sih. Lalu di situ akan disebutkan tanggungannya berapa, termasuk istri. Lalu tanggungan itu adalah anak atau orang tua bisa. Nah, ini disebutkan. Tapi untuk tanggungannya di sini disebutkan maksimal 3. Jadi kalau punya istri 1, anak 3, ini boleh dimasukkan semua. Karena ini akan menyangkut ke PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Artinya kalau tanggungannya banyak dan ini hanya bisa diakui 3 saja tanggungannya, tidak termasuk istri tapi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan untuk perhitungan dan pelaporan SPTOP apa saja? Tentunya kita siapkan bukti potong jika punya penghasilan utama atau bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Ini bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 yang digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Nah, untuk yang 1721A2 ini digunakan untuk pegawai negeri sipil. Nah, jadi biasanya untuk pegawai swasta ini menerimanya 1721A1, tapi untuk PNS untuk formulirnya adalah 1721A2. Kemudian, jika punya penghasilan lainnya, mungkin bisa dikumpulkan juga bukti pemotongan, seperti bukti pemotongan PPh pasal 21 yang tidak final, misalnya adalah untuk sebagai tenaga ahli, atau bukan pegawai atau peserta kegiatan. Kemudian ada juga PPh pasal 21 yang final. Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final, seperti PPh pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS. Jadi ini yang final untuk PNS.
Kemudian yang terakhir ada bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Biasanya adalah dari bunga deposito atau bunga tabungan, atau pada saat penjualan rumah atau penjualan tanah, ini bisa dikumpulkan terlebih dahulu bukti potongnya. Kemudian jika ada usaha, maka dikumpulkan juga pembukuan atau pencatatan usahanya. Jika menyelenggarakan pembukuan, maka neraca dan laporan laba rugi pembukuannya dikumpulkan atau di-save di dalam foldernya atau di-print. Kemudian jika menyelenggarakan pencatatan yang tadi sudah saya jelaskan untuk norma, yaitu rekapitulasi bulanan omset dan biayanya. Selain itu, selanjutnya adalah daftar harta dan hutang. Kemudian jika suami dan istri ini memilih untuk statusnya pisah harta atau perjanjian pisah harta, atau memilih terpisah atau MP, ini akan menggunakan tambahan formulir atau lembar perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak. Karena untuk di pajak sendiri, mengapa suami istri ini penghasilannya digabung? Karena dianggap sebagai satu satuan ekonomi yang sama. Jadi sumbernya sama, pengeluaran juga sama. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang lagi serba online zamannya. Sebetulnya sebelum adanya pandemi ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah memberitahu untuk wajib pajaknya atau sudah mensosialisasikan bahwa SPT ini bisa dilaporkan dan pajaknya bisa dibayarkan secara online. Nah, syarat untuk melaporkan secara online adalah memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Seperti itu. Tapi jika tidak berkenan untuk online, ini bisa untuk melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Namun biasanya KPP ini lebih mensarankan untuk online karena bisa melapor jam berapa saja dan di mana saja. Nah, untuk EFIN ini adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk wajib pajak agar dapat melakukan transaksi online, misalnya e-filing dengan DJP. E-filing ini apa sih? E-filing ini sebetulnya adalah bentuk dari elektronik SPT atau surat pemberitahuan tahunan yang kita bahas ini. Jadi bentuknya adalah online. Kemudian permohonan pembuatan EFIN dilakukan di KPP terdaftar atau menghubungi layanan online KPP dengan menyiapkan dokumen. Biasanya info terakhir adalah untuk kantor pajak di Kota Bogor, ini layanan EFIN-nya sudah online atau by WA. Nah, disiapkannya apa aja? Disiapkannya adalah formulir permohonan EFIN yang dapat di-download di website pajak.go.id. Nah, di sana formulirnya kita akan mencantumkan data diri, kemudian email dan nomor handphone yang aktif di formulir tersebut. Karena untuk laporan online, ini akan dikirim ke email bukti pelaporan pajaknya. Kemudian KTP dan NPWP. Untuk pembuatan EFIN di Kota Bogor, ini by WA. Jadi, untuk formulirnya dikirim ke WA di KPP-nya tersebut. Kemudian, kita biasanya adalah selfie dengan KTP-nya. Kemudian, foto selfie juga dengan NPWP-nya. Setelah itu, sekitar 5 atau 10 menit, kemudian kita akan mendapatkan EFIN. Nah, ini begitu mudah. Di kantor atau kantor pajak di Ciawi pun
Untuk Kabupaten Bogor ini juga sama, semuanya online, tapi nomor layanannya berbeda seperti itu. Nah, dalam hal aktivasi eVIN, ini eVIN juga harus diaktifasi. Jadi setelah dapat nomornya, ini juga kita harus aktivasi, di mana aktivasinya adalah di djponline.pajak.go.id. Permohonan aktivasi tersebut dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Termasuk permohonan pembuatan eVIN juga dilakukan sendiri. Jadi tidak boleh diwakilkan. Kemudian ada sarana pelaporan pajaknya yang tadi sudah saya sampaikan, bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak, tapi biasanya diarahkan secara online. Kemudian untuk pembayaran, maksud saya adalah bisa mengirim lewat jasa pos atau ekspedisi. Biasanya adalah ketika kita mengisi manual SPT tersebut, kita bisa mengirimkannya memakai jasa pos, bisa ekspedisi yang lainnya juga bisa. Nah, untuk online melalui website djponline.pajak.go.id, tapi bisa juga melalui application service provider atau ASP yang diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 42/PJ/2017. Bisa juga ada di sini ada 14 perusahaan yang memfasilitasi sarana pelaporan pajak secara online. Misalnya adalah di sini ada Mitra Pajakku, PT Mitra Pajakku, ini websitenya mitrapajak.com. Maaf, mitrapajak.co.id seperti itu. Tapi bisa juga langsung ya di djponline.pajak.go.id. Kemudian kita sampai ke perhitungan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kita akan melihat dulu batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini maksudnya adalah kita melihat dari status dan tanggungan orang pribadi tersebut. Kira-kira penghasilan tidak kena pajaknya berapa sih? Jadi ini untuk pengurang penghasilan. Jadi tidak semua penghasilan yang langsung bruto dikalikan dengan tarif, tapi kita kurangin dulu dengan PTKP-nya. Nah, ini ada kodenya TK0 atau tanpa tanggungan, jadi tidak kawin tanpa tanggungan. Ini 54 juta, kemudian TK1 artinya tidak kawin tapi punya satu tanggungan, 58.500.000, dan selanjutnya TK2 dan TK3. Ini adalah kelipatan 4.500.000. Jadi satu tanggungannya ini dihitung 4.500.000. Kemudian untuk kawinnya atau sudah menikah, K0 ini berarti kawin tapi tanpa tanggungan, belum punya tanggungan, berarti 58.500.000 dan selanjutnya. Kemudian untuk yang kawin dan penghasilan istrinya digabung, ini artinya PTKP-nya lebih besar karena digabung. Nah, berarti untuk K_I_0 berarti kawin dengan penghasilan istri digabung tanpa tanggungan atau 0 tanggungan, maka 112.500.000 untuk PTKP-nya. Nah, biasanya di sini akan ditanya apakah laporan SPT wajib? Laporan SPT ini wajib, tapi untuk yang di atas PTKP. Kalau masih di bawah PTKP ini tidak wajib untuk melaporkan pajaknya. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang berkenan untuk melaporkan SPT-nya meskipun di bawah PTKP, ini diperbolehkan juga seperti itu. Kemudian adapun tarif PPh orang pribadi, ini tarifnya progresif. Jadi untuk penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta setahun, yaitu 5%. Untuk penghasilan dari 50 juta tadi sampai dengan 250 juta per tahun, maka tarifnya 15%. Kemudian
Untuk tarif 25%-nya itu adalah 250 juta sampai 500 juta per tahun. Kemudian yang terakhir adalah 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta per tahun. Tapi ini hanya khusus tahun di 2021. Tapi untuk 2022 kemungkinan adalah perubahan undang-undang seperti ini akan berkenaan dengan tarifnya juga berubah. Nah, untuk di tahun 2022 ini 5% itu adalah dari 0 sampai 60 juta dan seterusnya seperti itu. Ada perubahan. Jadi untuk yang tahun 2021 sementara ini memakai tarif pajak yang memakai tarif pajak yang lama. Selanjutnya, ini contoh pembayaran dan pelaporan pajak secara online di DJP Online. Pertama kita buka dulu djponline.pajak.go.id. Kalau sudah punya EVIN-nya dan harus diaktifasi, maka diaktifasi di website ini. Nah, untuk mengaktifasinya, Bapak dan Ibu bisa untuk klik tombol belum registrasi. Nah, di kolom tersebut nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengaktifkan si EVIN tersebut menjadi passwordnya untuk login di djponline.pajak.go.id. Jadi diregistrasi dulu EVIN tersebut. Kalau sudah diregistrasi, maka Bapak dan Ibu sudah punya username-nya berupa NPWP dan password-nya yang dibuat secara mandiri. Seperti itu. Lalu, jika sudah aktivasi, maka tinggal masukkan NPWP dan password-nya yang sudah disetting tadi. Kemudian ini ada kodenya, kode captcha-nya, lalu login. Nah, ini untuk pembayaran pajak, biasanya kita menghitung secara manual berapa sih kira-kira pajak yang harus dibayar. Kemudian setelah menghitung, kita melakukan pembayaran pajak. Kalau dulu pembayaran pajaknya ini di kantor pos. Nah, kalau sekarang adalah bisa di bank. M-banking pun bisa, internet banking pun bisa. Nah, untuk pembayaran pajaknya, kalau dulu menggunakan SSP atau surat setoran pajak yang ditulis secara manual, tapi sekarang bisa menggunakan e-billing. Jadi kita bikin sendiri SSP-nya, tapi memakai DJP online tersebut, djp.pajak.go.id, djponline.pajak.go.id. Caranya adalah di sini ada 5 menu, ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Untuk bayar, tinggal diklik bayar aja, kemudian akan tampil di sini e-billing. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tampilan ketika kita sudah mengklik e-billing. Nah, ini akan muncul NPWP dan nama alamatnya secara otomatis. Kemudian untuk pembayaran SPT orang pribadi, ini masuknya jenis pajak 4111125. PPH pasal 25 orang pribadi. Sebetulnya ini salah sih sebetulnya ya. Oh, enggak, ini benar, ini kodenya betul. Saya kira salah. Jadi kodenya betul, kemudian jenis setorannya adalah tahunan atau setoran pajaknya 200, kemudian tahun pajaknya 2021 kalau tahun pajaknya 2021. Jadi tinggal dipilih saja jenis pajak yang Bapak Ibu akan setorkan. Biasanya untuk orang pribadi seperti itu. Kemudian ini juga, e-billing ini juga sebetulnya bisa untuk badan. Jadi untuk badan pasti jenis pajaknya beda, kemudian setoran pajaknya beda. Nah, di sini tinggal ditulis jumlah setorannya, kemudian terbilangnya ini akan otomatis. Kemudian di bawahnya, ini mohon maaf kepotong, ini akan ada tombol OK atau submit setelah Bapak dan Ibu sudah input semuanya dengan benar. Tapi tolong sebelum disubmit adalah
mengecek terlebih dahulu bahwa data-data tersebut sudah benar. Seperti itu. Kemudian, setelah diklik submit atau oke, nanti akan ada cetakan kode billingnya. Nah, cetakan kode billingnya tersebut, ini seperti ini. Ada NPWP, ada nama, ada alamat. Nah, kemudian ada jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, kemudian ada nomor ketetapan, dan ini nomor ketetapan ini Bapak dan Ibu isi ketika ada mungkin ada surat tagihan pajak yang datang ke rumah. Nah, ini harus dibayar karena keterlambatan pelaporan SPT tahunan orang pribadi pun ini ada dendanya. Kalau lewat dari tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dendanya berapa? Dendanya hanya Rp100.000. Nah, ini ada jumlah setornya yang tadi sudah diinput. Kemudian ada uraiannya kalau diinput. Kemudian ada NPWP penyetor. Biasanya NPWP penyetor ini sama ya. Sama yang di atas, kemudian namanya. Nah, kemudian di sini ada kode billing. Kode billing ini atau ID billing adalah kode untuk pembayaran. Jadi, kalau Bapak Ibu ini akan membayar pajak, tentunya ini kode yang akan dimasukkan misalnya ke ATM atau internet banking atau m-banking, atau bisa juga langsung ke counter banknya atau ke teller banknya dengan memberikan surat cetakan kode billing ini. Nah, untuk masa aktifnya, biasanya masa aktifnya 1 bulan. Jadi Bapak dan Ibu diberikan kesempatan 1 bulan untuk pembayaran. Bagaimana kalau lewat dari 1 bulan, tentunya ini ID billingnya angus dan harus buat lagi. Seperti itu. Pun untuk pembayaran yang lainnya, tampilannya akan seperti ini, termasuk pembayaran untuk SPT masa badan, PPh 23 atau 22 dan lain sebagai macamnya. Ini seperti ini tampilannya. Kemudian setelah pembayaran, saatnya kita lapor. Nah, lapornya ini bisa tadi di menu lapor. Menu lapor ini ada 2, atau pengisian SPT secara elektronik atau e-filing. Ada 2 cara. Yang pertama adalah mengisi e-form. Biasanya e-form ini kita mengunduh dulu, kemudian ada formulir seperti PDF. PDF ini kita isi secara manual, kemudian nanti dikirimkan. Biasanya e-form ini adalah hanya untuk formulir 1770. Ini seperti PDF, tapi bukan PDF sebetulnya. Tapi sistem yang bisa dimasukkan ke website DJP online ini. Nah, gimana kalau misalkan ribet pakai e-form? Nah, untuk ribet yang pakai e-form adalah pakai e-filing. E-filing ini bisa diisi di formulir 1770SS, 1770S, atau 1770. Jadi, kalau filing ini adalah bisa semua formulir, kalau e-form hanya 1770 aja. Kemudian setelah diklik e-filingnya, ini ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf, ini ada 4 menu. Nah, kita akan klik buat SPT. Nah, setelah itu kita akan diberikan beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan ini seputar formulir SPT. Sehingga nanti formulir yang akan tampil atau yang akan muncul sesuai dengan penghasilan dan pekerjaan Bapak dan Ibu. Jadi nanti di sini ada contoh pertanyaannya, itu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau Bapak atau Ibu klik ya, maka nanti tampil pertanyaan berikutnya. Biasanya kalau sudah ya, ini pasti 1770, formulir 1770. Tapi kalau misalkan tidak,
Kalau tidak, ini bisa muncul 1770 SS atau 1770S. Nanti ada pertanyaan lagi yang muncul, sehingga nanti formulir apa sih yang tampil 1770 SS atau S. Nah, setelah itu, setelah mengisi SPT di DJP online, biasanya kita akan diminta untuk membuka email dan melihat kode verifikasinya. Jadi setelah mengisi dan harus di-submit. Sebelum di-submit, kode verifikasinya sampailah di email. Jadi kita buka email dulu, kemudian kode verifikasinya tersebut dimasukkan ke website DJP online sebelum submit. Jadi di sini ada yang saya hitamkan. Nah, yang saya hitamkan ini nanti dimasukkan. Biasanya bentuknya angka. Beberapa angka, kalau nggak salah, angka dan huruf. Seperti itu, gabungan angka dan huruf. Kemudian, setelah di-submit kode verifikasi tadi, maka akan muncul bukti penerimaan elektronik atau BPE. Di email juga. Biasanya hitungan detik, nggak nyampe 1 menit. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah menerima ini, artinya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan bukti penerimaan pajaknya dan sudah dilaporkan. Sudah bayar dan sudah dilaporkan. Nah, kita balik lagi ke DJP online. Biasanya kalau sudah dilaporkan, ini sudah muncul di arsip SPT. Kalau di sini contohnya adalah berarti dari tahun 2016 ini konsisten melapor SPT-nya seperti itu. Jadi di arsip SPT-nya ada. Dan ini kalau ada tombol aksi seperti pesawat kertas ya seperti ini bisa diklik, sebetulnya bisa diklik dan bisa dilihat bukti penerimaan elektroniknya. Kemudian kalau seperti ini kaca luv, nah ini bisa diklik juga untuk lihat SPT-nya yang sudah diisi yang seperti apa, seperti itu. Nah, tapi tadi saya sudah menyampaikan cara bayarnya, cara lapornya secara online. Sekarang saya tarik mundur, yaitu mengisi SPT 1770 SS terlebih dahulu. Biasanya Bapak dan Ibu ketika bekerja di suatu perusahaan atau anggaplah sekolah juga, nanti akan menerima ini bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 21 bagi pegawai tetap. Untuk sekolah swasta biasanya ini adalah 1721A1 seperti itu. Dan ini di perusahaan pun tetap sama. Jadi orang pribadi atau karyawannya ini dapat rekapan selama 1 tahun. Berarti kalau untuk 2021 yang saat ini nanti Bapak dan Ibu akan mendapat bukti pemotongan PPh pasal 1721A1 ini biasanya di Januari atau di Februari paling lambat. Seperti itu, tergantung dari perusahaan atau tempat kerja Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kurang lebih seperti ini contohnya. Dan ini sudah dihitung sama HRD. Jadi kita HRD atau bagian pajak di tempat Bapak dan Ibu bekerja. Jadi tidak perlu menghitung lagi. Ini tinggal sudah dapat aja. Dan sudah dibayar juga oleh perusahaan atau tempat Bapak dan Ibu bekerja, ini juga sudah dibayar selama 1 tahun. Nah, ini ada masa perolehan penghasilannya dari 1 sampai 12. Berarti dari Januari sampai Desember 2016. Kebetulan di sini adalah contohnya 2016 karena nomornya ini adalah 16 di sini. Kalau 2021 biasanya ditulis 21. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada penghasilan bruto
Total penghasilan brutonya ini dari gaji, tunjangan, dan lain sebagainya, sampai dengan bonus. Kemudian ada penghasilan brutonya. Kemudian ada pengurangan. Pengurangan ini dari biaya jabatan atau iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, ini ada jumlah pengurangannya. Kemudian ada jumlah penghasilan neto. Ini ada poinnya, 8 dikurang 11. Kemudian ada penghasilan neto pajak sebelumnya. Ini biasanya terisi apabila Bapak dan Ibu pernah pindah bekerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, atau dari satu sekolah ke sekolah lainnya dalam 1 tahun pajak tersebut. Biasanya terisi di situ. Dan ini sudah dihitungkan. Dan ini ada poin 15, ada penghasilan tidak kena pajak atau PPKP yang tadi sudah saya jelaskan. Kebetulan ini 54 juta PPKP-nya, berarti statusnya adalah TK 0 atau tidak kawin 0. Tapi saya infokan Bapak dan Ibu, jadi apabila misalnya Bapak dan Ibu punya anak di tahun pajak yang bersangkutan, nah ini tidak langsung jadi tanggungan. Misalnya lahirnya di bulan Juli 2021, berarti untuk tahun pajak 2021 ini tanggungannya masih yang lama. Gitu. Dihitungnya kapan? Dihitungnya tahun pajak setelahnya. Misalnya sebelumnya adalah K0. Ini misalnya K0, berarti nanti kalau punya anak di tahun 2021 dan diakuinnya adalah di tahun pajak 2022. Nggak bisa dimasukin di tahun pajak 2021. Seperti itu. Meskipun anaknya lahir di tanggal 1 Januari 2021, ini tidak bisa menjadi tanggungan di 2021, tapi perhitungannya tetap di tahun berikutnya. Tapi lebih beruntung lagi kalau misalkan tanggal 31 Desember 2020 lahirnya, maka di 2021 bisa dimasukin karena beda tahun takwimnya atau tahun pajaknya, seperti itu. Biasanya seperti ini, dapat dari tempat Bapak dan Ibu bekerja, kemudian ini ditandatangan dan di stempel. Kemudian dari ini kita akan mengisi SPT 1770 SS. Kenapa 1770 SS? Karena ini penghasilan brutonya kurang dari 60 juta rupiah. Kebetulan ini Bapak Sumarno-nya adalah cuma punya satu sumber penghasilan dan kurang dari 60 juta, berarti Pak Sumarno ini harus melaporkan dengan formulir 1770 SS, seperti itu. Nah, ini formulir 1770 SS-nya. Jadi ini diisi tahun pajaknya. Biasanya ini kalau di online ini 1770 SS-nya tahun pajaknya sudah diisi berdasarkan apa yang Bapak dan Ibu isi. Jadi sudah otomatis kalau tahun pajaknya mau melaporkan 2021 ya ditulisnya nanti di sini 2021 ini. Kemudian ini juga sudah otomatis. Kemudian dari 1721 A1 tersebut penghasilan brutonya Bapak dan Ibu tulis di poin 1. Lalu total pengurangannya ditulis di poin 2. Nah, di sini ada ada guidance-nya. Jadi sudah ada petunjuknya. Jumlah pengurangannya dari formulir apa. Nah, ini sudah disebutkan. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya ini TK 0 dan ini kalau di online sudah otomatis masuk 54 juta. Dan sudah pasti ini juga otomatis
bisa terhitung secara online untuk poin 4, 1 dikurang 2 dikurang 3. Kemudian pajak penghasilan terutangnya ini adalah dari 790.000 dikali 5%. Kalau manual seperti ini kita pasti menghitung, tapi kalau dari sistem ini langsung menghitung. Nah, kebetulan pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lainnya juga sama. Kita lihat di ini atas 39.500. Jadi langsung saja di input 39.500, kemudian ini 0. Jadi pajak terutangnya 39.500 dan sudah dipotong dan dibayarkan oleh pihak lain alias sudah dibayarkan oleh tempat kita bekerja, jadi 0. Kemudian berarti hanya melapor saja. Kalau sudah melapor saja, berarti ya udah, berarti nggak ada yang harus dibayar. Jadi kita nggak harus bikin e-billing atau lainnya. Jadi tinggal lapor aja. Kalau ada penghasilan yang dikenakan PPh final, silakan diisi. Kemudian ada daftar harta dan kewajiban. Ini gelondongan aja. Jadi ditulis jumlah harta yang dimiliki di akhir tahun. Di akhir tahun ini adalah pada saat di akhir tahun tahun pajaknya. Kalau Bapak dan Ibu mau melaporkan tahun 2021, berarti cut off dari 2021 itu jumlah harta dan kewajibannya berapa. Ini gelondongan aja, jadi nggak perlu di breakdown apa aja. Tuh. Kecuali untuk 1770S dan 1770 ini di breakdown harta dan kewajibannya, termasuk harta yang paling berharga adalah keluarga, disebutkan di situ. Nah, selanjutnya ini adalah lembar pernyataannya. Jadi pernyataannya tanggal berapa dilaporin dan ditandatangan kalau manual. Kalau online nggak perlu, tapi pakai kode verifikasi yang tadi. Jadi kalau sudah dapat kode verifikasi artinya sudah dilaporkan secara sah dan tidak perlu tanda tangan elektronik lagi. Nah, selanjutnya itu adalah contoh untuk 1770 SS. Yang kedua adalah contoh pengisian 1770 S. Nah, tentunya kalau punya penghasilan di tempat Bapak dan Ibu bekerja, ini juga dapat. Kalau ini tadi yang 1770 SS, contoh kasusnya adalah Bapak Sumarno. Kalau ini 1770 S namanya Bapak Dudung. Saya ngarang aja sih sebetulnya. Ini juga ngarang NPWP-nya. Sebagai contoh aja. Nah, kebetulan ini yang dapat dari PT Mandiri Bangsa. Jadi Pak Dudung ini bekerja di PT Mandiri Bangsa, dapat 1721A1-nya. Kemudian ini sudah diisi. Nah, ini sama kok kayak yang tadi. Kebetulan, kenapa harus 1770S? Karena dari jumlah penghasilan brutonya ini lebih dari 60 juta, sehingga formulirnya adalah 1770S. Ini kemudian ini ada informasinya, katanya ada data hartanya, ada motor, ada mobil, ada rumah, dan kode hartanya ini Bapak dan Ibu bisa search di pajak.go.id. Biasanya setiap harta ini ada kodenya. Termasuk setiap hutang ini ada kodenya juga. Jadi kodenya beda. Tapi kalau online, Bapak dan Ibu hanya cukup menuliskan motor atau kendaraan. Gitu. Lalu ada rumah tinggal. Udah tinggal ditulis aja. Gitu. Terus kodenya langsung muncul. Nah, ini dilihat dari tahun perolehan. Kalau tahun perolehan ini dari belinya, dari pembeliannya tahun berapa, ini motornya lebih tua daripada rumah ya, contohnya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada harga perolehannya
atau harga belinya berapa. Jadi nggak perlu ada penyusutan atau apapun. Jadi tetap harga beli aja. Kemudian keterangannya Bapak dan Ibu bisa tambahkan keterangannya, misalnya keterangannya platnya. Kemudian ada juga kalau rumah bisa juga keterangan jalannya di mana. Lalu yang paling penting adalah keterangan kalau ada kreditnya atau masih ada hutangnya. Artinya harta ini didapatkan dari hutang. Kebetulan ini rumahnya dari hutang, ya. Jadi ditulis di sini. Artinya pajak akan melihat, wah hartanya ini ada ya, tapi dari hutang, dan cicilannya juga terakhir pada tahun tersebut sisanya berapa lagi gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga kalau dari hutang tersebut, kalau dari warisan seperti apa? Tulis di sini warisan dari tahun berapa, dapat warisannya tahun berapa gitu. Biasanya kan suka ada dapat rumah warisan atau tanah warisan atau harta yang lainnya warisan ataupun emas. Bisa juga tabungan juga dimasuk hartanya di sini. Kemudian ada keluarga. Kemudian di sini Pak Dudung katanya data tambahannya pernah dapat warisan 450 juta, kemudian pernah dapat undian 212 juta, dipotong pajaknya 253 juta. Mungkin ini Pak Dudung ini dapat hadiah dari telekuis gitu, tapi kalau di telekuis hanya 1 juta rupiah, Anda mendapatkan 1 juta rupiah, kemudian dipotong pajak ditanggung pemenang. Nah, kalau pajak ditanggung pemenang ini biasanya adalah 25% kalau hadiah undian. Kemudian Pak Dudung juga pernah jual mobil sebelum dia punya mobil. Mungkin dia punya mobilnya 2, tapi yang satu sudah dijual pada tahun 2016 tersebut. Menjual dan mendapat keuntungan 12 juta. Ini juga berupa penghasilan karena mendapatkan keuntungan. Kemudian bagaimana di SPT-nya? Di SPT 1770S, ini Pak Dudung ini akan NPWP-nya, nama wajib pajaknya dan pekerjaannya ditulis di situ. Tapi sekali lagi kalau online nggak usah nulis-nulis kayak gini lagi deh, soalnya sudah otomatis gitu. Kemudian sebelum kita mengisi induknya atau mengisi dari keseluruhannya, ini 1770S ini ada 2 lampiran, lampiran 1, lampiran 2, dan formulir induknya. Gitu. Biasanya kalau di online ini akan diarahkan untuk mengisi lampirannya tersebut, baru nanti ke induknya. Begitu pula kalau kita ngisinya manual, kita harus mengisi dari belakang dulu, karena ini kita mengisi rinciannya dulu, kemudian setelah ada penjumlahannya, kita masukkan ke induknya atau ke halaman awal. Nah, ini saya akan dari belakang ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah lampiran paling belakang, lampiran 2. Yang tadi Pak Dudung dapat hadiah undian 212 juta. Kemudian PPh yang sudah dipotongnya adalah 53 juta. Kalau Bapak dan Ibu punya pajak yang lainnya, misalnya bunga deposito yang ini, bunga diskon obligasi, penjualan saham, nah ini dicatatnya di sini. Termasuk adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ini pengalihan hak itu maksudnya apa? Misalnya kita menjual rumah atau menjual tanah. Pokoknya menjual tanah dan bangunan. Ini masuknya di sini. Kemudian kalau kita dapat dividen juga, ini di sini catat. Dan harta pada akhir tahun kita catat di sini. Kemudian untuk kewajibannya juga dicatat.
Kemudian kita masuk ke lampiran 1. Kalau Bapak dan Ibu punya penghasilan neto dalam negeri lainnya, ini dapat dicatat di sini. Mendapat bunga atau sewa atau royalti atau keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Kebetulan Bapak Dudung ini ada di sini. Pernah tadi menjual mobil dan mendapat keuntungan 12 juta rupiah. Dan Bapak dan Ibu di sini ada perbedaan. Tadi hadiah undian, kalau hadiah undian adalah masuknya PPh final. Kalau ini yang tidak termasuk PPh final, ini bukan hadiah undian, tapi hadiah yang betul-betul bukan dari undian, jadi hadiahnya adalah dipotong PPh pasal 21, termasuk penghargaan. Dan kemudian ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajaknya. Kalau ada warisan di tahun tersebut, tulis warisannya berapa. Ini. Kemudian untuk yang 1721A1 ini ditulis daftar pemotongannya. Yang tadi dari PT Mandiri Bangsa, ini NPWP-nya masuk. Kemudian bukti potongnya dimasuk, tanggalnya juga masuk, dan jenis pajaknya PPh 21, kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungutnya berapa, ini yang akhir, 1.494.000. Saya akan coba melihat lagi yang tadi ya. Nah ini, yang dari sini, 1.494.000. Kemudian setelah lampirannya selesai diisi, maka selanjutnya kita akan mengisi induknya. Mengisi induknya ini ada guidelines-nya lagi, katanya diisi dari akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1. Nah, ini berarti dari formulir 1721A1 angka 14. Terus di sini Bapak dan Ibu, kemudian untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tadi yang mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil 12 juta, penghasilan luar negeri kalau ada. Kemudian nomor 4 1 2 3 ditambah. Kemudian apabila ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar, biasanya yang bisa dicatat di sini adalah hanya zakat yang dibayar ke badan zakat yang bersifat nasional gitu, yang terdaftar. Tapi kalau zakatnya tanpa ke badan yang bersifat nasional seperti itu biasanya tidak dicatat. Nah, kalau ke Basnas oke, masuk di sini karena ada buktinya. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya K3 72 juta, penghasilan kena pajaknya 6 dikurang 7. Dan PPh terutangnya ini kita lihat Bapak dan Ibu, di sini penghasilan kena pajaknya adalah 41.880.000. Artinya kurang dari 50 juta. Kalau kurang dari 50 juta berarti tinggal dikali 5% dari tarif yang tadi saya sudah jelaskan. Langsung aja. Karena kurang dari 50 juta. Kemudian ini lalu poin 12 ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Yang tadi kan sudah di Pak Dudung ini sudah dipotong sama PT Mandiri Bangsa sebesar 1.494.000. Kemudian sisanya berapa? Berarti 2.094.000 dikurang 1.494.000, hasilnya 600.000. Ini adalah PPh yang harus dibayar sendiri. Dan ini yang 600.000 ini berarti tinggal di input aja di e-billing, kemudian sudah di-input di e-billing, sudah dapat cetakan ID billingnya nanti Bapak dan Ibu tinggal bayar melalui ATM atau internet banking atau m-banking gitu. Kemudian PPh yang tersebut, yang 600.000 tersebut dibayarnya kapan? Dibayarnya nanti dicatat di sini tanggalnya, tanggal pelunasannya berapa. Setelah itu, karena Pak Dudung ini tidak membayar PPh 25, ini langsung saja di skip.
Kemudian tinggal diisi. Oke. Tanda tangan kalau manual, kalau online nggak usah ditanda tangan. Baik, selanjutnya yang terakhir, ini saya punya waktu sekitar 12 menit lagi sampai 11.45 di rundown. Jadi saya akan menjelaskan untuk pengisian SPP 1770. Dan 1770 ini juga lampirannya banyak ya, yang tadi. Ada 5 lampiran, ada 4 lampiran, 1 lampirannya halaman 1, halaman 2, kemudian ada induknya. Oke, baik. Nah, ini informasinya. Jadi kita ceritanya namanya adalah Pak Hendra Pradipta. Tuh. Kemudian penghasilannya ada sebagai pegawai di PT Jayakarta Perdana, dan ini juga dapat 1721 A1-nya karena bekerja. Kemudian ada penghasilan lainnya misalnya sambilannya adalah usaha perdagangan mobil bekas. Untuk Bapak dan Ibu yang punya pekerjaan usaha juga, ini bisa dimasukkan ke SPP tahunan tersebut. Misalnya sekarang kan lagi musim jualan online seperti itu, ini bisa dimasukkan. Gitu. Hati-hati Bapak dan Ibu untuk yang jualan online, apalagi jualan online-nya di seperti marketplace, saya sebutkan, mohon maaf, Shopee, Tokopedia, yang seperti itu, track record Bapak dan Ibu penjualannya akan terdetek seperti itu, sehingga pajak kantor pajak atau DJP ini akan mengecek aktivitas Bapak dan Ibu pada saat penjualan di marketplace tersebut gitu. Jadi jangan kaget apabila ada surat cinta dari kantor pajaknya bahwa harus membayar pajak sekian karena Bapak dan Ibu sudah punya usaha jual online seperti itu. Jadi harus lebih care lagi. Nah, di sini contohnya adalah memiliki usaha perdagangan mobil bekas, omsetnya 1 tahun 700 juta, karena mobil bekas mungkin ya, jadi cuma 700 juta atau cuma sambilan mungkin. Lalu ada menerima bagian laba dari CV Permata 3.750.000, jadi si Pak Hendra ini juga punya sambilan CV. Kemudian punya juga bunga tabungannya 1 juta, kemudian sudah dipotong PPh. Biasanya kalau di rekening Bapak dan Ibu ini dilihat di mutasinya ada bunga dan ada pajaknya, di situ sudah ada. Tapi ini nggak ada buktinya kalau dari mutasi aja. Dan buktinya bisa Bapak dan Ibu minta di bank tersebut. Jadi bank juga mengeluarkan bukti potongnya gitu. Kemudian ada harta dan kewajiban seperti biasa. Dan ini ditulis warisan tahun 2015. Kemudian ada membayar zakat. Kemudian ada yang B, Pak Hendra Pradipta ini aktif dalam membayar PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 ini adalah bentuk angsuran. Sebelum tahun 2021 ini berakhir, biasanya orang pribadi ini sudah mengangsur dari Januari sampai dengan Desember yang namanya PPh 25. Sehingga pembayaran di akhir tahun untuk 2021-nya, kalau di sini contohnya adalah 2016, sehingga Pak Hendra ini pada saat melaporkan SPT tahunan, dia tinggal sisanya aja yang dibayar karena sudah pernah bayar sebelumnya, diangsur seperti itu. Nah, kemudian ada daftar keluarganya, hanya punya istri dan pekerjaannya ibu rumah tangga, berarti ini K0 ya contohnya. Dan ini contoh yang dari PT Jayakarta Perdana. Seperti biasa ya, 1721 A1. Kemudian kita akan mengisi
SPT 1770-nya dari belakang, seperti biasa dari belakang. Nah, dari lampiran paling akhir. Dari lampiran paling akhir ini adalah harta, ada utang, dan ada daftar susunan anggota keluarga. Jadi tinggal ditulis saja. Tinggal itu saja. Termasuk nanti kalau ada tabungan pun sebetulnya bisa dimasukkan ke sini, atau ada deposito pun ada bisa dimasukkan ke sini. Ya, ada kewajiban, ada daftar susunan anggota keluarga. Setelah itu kita pindah ke formulir lampirannya, lampiran 3 ya. Nah, lampiran 3. Lampiran 3 ini seputar penghasilan dikenakan pajak final. Kebetulan tadi sudah ada informasinya bahwa ada bunga tabungan, katanya bunga tabungannya adalah 1 juta, kemudian pajaknya 200.000. Masukkan ke sini. Lalu ada tadi katanya dari pembagian laba CV perdana, ini dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kok enak ya, tidak masuk penghasilan yang masuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Berarti ini nggak dipotong pajak lagi. Kenapa sih masuknya ke tidak termasuk objek pajak? Karena sebetulnya pada saat CV ini sebelum membagikan labanya ini pasti sudah diperhitungkan pajaknya di CV-nya. Jadi ini sudah terima bersih. Jadi yang diberikan laba sudah terima bersih angkanya. Untuk pajaknya sudah dipotong berdasarkan perhitungan badan si CV tersebut. Seperti itu. Kalau misalkan ini dimasukkan ke penghasilan lainnya, ini bakal double potong. Double potongnya adalah double potong pajak. Jadi di CV udah dipotong, di orang pribadi udah dipotong. Jadi ini maksudnya adalah tidak termasuk objek pajak. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya istri yang dikenakan pajak secara terpisah atau suami yang dikenakan pajak terpisah, jadi dimasukkan ke sini penghasilan netonya. Dan jangan lupa ada lembar perhitungan pajak yang secara terpisah. Yang tadi sudah saya jelaskan yang PH dan pisah harta atau MP, memilih terpisah. Seperti itu. Kemudian ke lampiran 2, ini adalah bukti potongnya. Bukti potongnya 1721A1 tadi dimasukkan aja seperti biasa. Selanjutnya ini lampiran 1, yaitu lampiran 1 halaman 2 ya. Nah, karena Pak Hendra Pradipta ini melakukannya adalah melakukan pencatatan bukan pembukuan, berarti pakai norma perhitungan ya. Pakai norma perhitungan, dan ini langsung dimasukkan saja. Peredaran usahanya atau omsetnya selama 1 tahun 700 juta dikali normanya, norma presentasinya 30%. Ini bisa dicek Bapak dan Ibu, kalau perdagangan eceran mobil bekas ini normanya 30% kalau di ibu kota. Ceritanya adalah Pak Hendra ini tinggalnya di Jakarta, berarti dari 10 ibu kota yang terpilih di norma tersebut. Penghasilannya dikali aja 700 juta dikali 30%. Artinya gini, sisa 70%-nya adalah biaya atau biaya modalnya atau HPP-nya, jadi perkiraan seperti itu. Dan penghasilan neto keseluruhannya diperkirakan hanya 30%, berarti 210 juta. Jadi sesimpel itu pencatatannya. Jadi cuma catat aja omsetnya. Tapi sebetulnya kalau pencatatan di sini berarti asumsinya Pak Hendra Pradipta ini sudah pernah mengajukan permohonan norma ke DJP. Dan dia punya juga pencatatannya, catatan omsetnya berapa per bulan. Kemudian ini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang tadi, penghasilannya berapa? Yang tadi PT Jayakarta Perdana itu. Kemudian ada penghasilan neto dalam negeri lainnya kalau ada.
Kalau nggak ada, di skip aja. Kemudian di lampiran 1, halaman 1, ini untuk pembukuan, kata Pak Hendra Pradipta ini adalah memilih untuk pencatatan, maka pembukuannya tidak perlu diisi. Selanjutnya, ini yang terakhir, ini adalah SPT induknya. SPT induknya ini sudah diisi berdasarkan dari guidance ini, dari petunjuk ini. Dan setelah saya langsung saja setelah di poin 11 ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya kebetulan adalah 288.830.000. Dan ini tidak bisa serta-merta langsung dihitung 5% aja, atau 15% atau 25% aja. Tapi ini tarifnya progresif Bapak Ibu. Jadi, tadi ada 0 sampai 50 juta 5%. Dari 50 juta ke 250 juta, berapa persen? Dari 50 juta sampai 250 juta kan 200 juta. Ini dihitungnya 15%. Sedangkan sisanya masuk ke 25%. Berarti sisanya adalah 38 juta lagi ya. Nah, ini setelah dihitung, dan dapatlah PPh terutangnya 42.207.500. Mohon maaf kalau saya salah hitung. Mungkin kalau saya salah hitung, tapi mudah-mudahan ini karena pakai Excel jadi tepat perhitungannya. Oke. Setelah itu masukkan ke sini 42 juta, dan ini nomor 14 juga 40 juta. Dan yang ke 15 adalah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lainnya, yang tadi dari PT Jayakarta itu 5.182. Kemudian yang harus dibayar sendiri 37 juta 25.400. Kemudian ada PPh pasal 25 bulanan 24 juta yang sudah dibayar, yang tadi yang angsuran PPh 25 tersebut dari Januari sampai Desember. Kemudian sisanya berapa lagi yang harus dibayar oleh Pak Hendra ini? Yang harus dibayar lagi adalah 13.025.400. 13.025.400 ini langsung di e-billing aja, dibuat di e-billing dan langsung dibayar gitu. Kemudian untuk tahun depan di 2017, berarti setelah pelaporan ini, berarti pelaporan ini kan di Maret, di April dia harus mengangsur berapa sih? Nah, mengangsur PPh 25 berapa? Tinggal ini aja. 1/12 dikali jumlah pada angka 16. Jumlah angka 16 ini yang ini. Dibagi 12, berarti sisanya seini. 3.085.450. Berarti Pak Hendra ini mengangsur dari April sampai dengan Desember dengan nominal ini. Tapi gimana kalau sebelum pelaporan, apakah harus mengangsur? Tetap harus mengangsur, tapi mengangsur dengan nominal tahun lalu. Jadi dari Januari, Februari, Maret sebelum pelaporan, ini dia akan membayar angsurannya di angsuran tahun lalu sesuai dengan tahun lalu, sedangkan untuk April sampai dengan Desember 2017 akan mengangsur dengan nominal baru yang sudah dihitungkan. Kemudian ini mohon maaf ya, ini salah. Harusnya 31 Maret 2017. Karena tahun pajaknya adalah tahun pajak 2016. Jadi di 2017. Lalu ditandatangan. Kalau elektronik tidak usah ditandatangan lagi. Mungkin Bapak dan Ibu cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga berkenan dan semoga berguna untuk Bapak dan Ibu. Demikian, saya kembalikan ke moderator Mas Musli, silakan. Masih off mic ternyata. Baik, terima kasih komprehensif dan sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ibu Kusuma Dewi. Baik, tadi selama perjalanan